Tapi kalau ini mantranya gimana caranya supaya kita bisa nyatu dengan mantranya, dan itu tantangannya sih karena kita harus benar-benar ngolah satu-satu bahasanya, karena bahasa Jawanya juga yang tidak didengar sehari-hari gitu. Kamu ya? Biasanya ngurusin ayahku juga untuk kayak gitu, biasanya ibu Oh. yang ngurusin, jadi bekalnya selalu dibawain ibu. Terus kalau lagi latihan koreo gitu dia ingetin makan sekarang yang telur gitu, ntar gak habis itu makan apa. Lebih dihitung karena buat naikin tapi at the same time buat bentuk muscle mass-nya juga. Dan yang paling menarik itu tadi sih, aku merasa film ini tuh kayak ada woman empowerment-nya juga, karena jarang sekali di Indonesia itu ada film dimana jagoannya itu perempuan melawan penjahat perempuan. Oke, fine, aku penjahat, si Pak Kunjara ini penjahat, tapi menurut perspektifnya dia melakukan hal yang benar menurut dia. Dan masing-masing dari Pak Kunjara sendiri dan juga Ningrum itu dua-duanya adalah sosok perempuan tangguh, pantang menyerah dan gigih dalam menjalankan misinya. Bisa dibilang mereka berdua tuh unstoppable. Hai sahabat kompas.com, hari ini aku ditemenin sama pemain film Penjagal Iblis Dosa Turunan. Boleh kasih tepuk tangan? Yeay. Di sini sudah ada Kak Niken Anjani. Halo Kak Niken. Dan ada Zatin Zaneta. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita, ini kan nanti mau ngobrol-ngobrol soal film barunya kakak-kakak di sini ya. Tapi aku pengen tahu dulu untuk tentang perjalanan karir Kak Niken dan Zatin gitu ya. Kak Niken, bisa cerita sih perjalanan karirnya Kak Niken dari awal, sejak kapan sih suka acting gitu? Awalnya dulu dari model kah atau dari? Enggak juga lagi. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi memang ini bakal panjang banget. Oke, aku bikin singkat. Perjalanan karirku tuh memang aku penyuka film pada dasarnya. Cuman gak pernah kepikiran untuk tampil di depan layar. Oke. Justru aku malah kuliahnya itu jadi PR supaya bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, tapi tidak untuk di depan layar gitu. Cuma mungkin beruntungnya adalah karena waktu aku SMA dan kuliah aku bersekolah di tempat-tempat yang isinya artis. SMA 6. SMA 6. Gor Range. Gor Asik Bulungan Mahakam situ. Oh gitu. Iya. Itu sering ikut-ikut syuting Enggak, belum. Awalnya memang temenku banyak yang udah artis cilik kan. Oh gitu. Iya, emang kerjanya tuh izin sekolah syuting gitu. Kalau aku sih nggak capek. Tapi justru sebetulnya pada akhirnya mereka yang encourage aku untuk syuting. Nggak ngerti apa yang mereka lihat dari aku. Cuma mereka yang kayak, ayo pokoknya lo harus ikut. Bahkan mereka berusaha ngikutin aku, masukin aku ke nama Casting gitu. pemilihan dulu. Tapi nggak boleh. Karena aku sepemalu itu. Akhirnya yang jalur cepatnya, oke fine, lo nggak mau ikut pemilihan, tapi lo harus ikut casting gitu. Cuman itu pun aku tetap nggak mau, sampai akhirnya aku dijebak. Dijebak dalam artian, oke kita mau nongkrong bareng, kita satu mobil, tapi ternyata kita nemenin temanku itu casting dan ternyata aku yang disuruh masuk gitu. Salah satunya kayak gitu, cuman udah pasti nggak langsung dapet. Iya. Tapi memang itu terjadi ternyata nggak cuma sekali dua kali, sampai akhirnya aku inget banget aku kuliah dan itu lagi mau libur kita, aku akhirnya ikut screen test dan dapet satu film waktu itu judulnya Kawin Kontrak Lagi di Multivisions gitu. Oke. Tapi momen akhirnya jadi suka banget sama acting tuh ketika apa Kak waktu itu? Justru ketika aku awalnya emang suka film dan begitu aku dapet akhirnya nih landed satu pekerjaan gitu ya, aku malah mulai jatuh cintanya tuh di situ. Pas dapet aku kayak, aku malah grogi nih. Aku harus rasanya apa ya, seneng kah, deg-degan kah, atau takut kah gitu. Sebenarnya aku masih nggak artikulatif lah sama perasaan aku sendiri. Justru waktu mulai preparation aku malah, oh syuting tuh ada prepsnya, ada readingnya, ada workshopnya, sampai akhirnya kita syuting. Itu tuh kayak bener-bener belajar banyak. Dan di situ aku malah jatuh cinta sama filmmaking, nggak cuma sama actingnya gitu. Dan karena udah di balik layarnya juga, di balik layarnya juga, jadi kayak oh ternyata proses bikin film tuh nggak cuman gitu doang, yang cuman dialog ngomong-ngomong selesai, tapi banyak banget orang yang terlibat di dalamnya, dari art, dari DOP, kamera, semua lighting. Kalau tanpa mereka, make up, bahkan sampai PU, dan tanpa mereka itu kita nggak bisa acting dengan baik dan benar gitu. Jadi benar-benar kerja tim, dan itu yang aku suka.
dari pekerjaanku gitu loh. Ini nggak hanya melulu tentang acting, tapi ini adalah filmmaking. Itu yang bikin aku makin jatuh cinta lagi. Dan setelah kalau kita kilas balik, setelah aku ikut satu produksi itu, aku baru kayak wah, baru mulai haus lah istilahnya, Dan kayak terbuka juga pintunya ya Kak ya untuk film-film iya berikutnya. betul, tapi malah justru di situ perjalananku justru dimulai karena udah mulai jatuh cinta, mulai ngejar. Biasanya kalau Oh, ngejar itu malah kan agak suka iya jual agak mahal struggle ya, ya. agak struggle dan disitulah perjalananku dimulai. Menarik menarik menarik. Jadi kalau, Mmm. yang ini, udah film keberapa Kak? Nah, Ngitungin nggak? ngitungin nggak sih, cuman aku bisa bilang kalau aku tuh bisa lumayan roller coaster lah perjalanan hidupnya, tapi aku baru aktif lagi tuh di tahun 2016. Oke. Sebetulnya baru akhirnya bulet kalau, oh memang hidupku sepertinya di acting. Iya iya iya. 2016 tapi baru mulai masuk ke layar lebar itu di tahun 2019 waktu Mhm. itu NKCTHI mungkin Iya kalau iya. Mbak ingat tuh Ikut, pertama aku kali. inget. Iya tuh akhirnya pertama kali setelah lama hiatus, berarti berapa ya, film berapa ya? Dari satu 10 2 ada ya, enggak 10? nyampe enggak nyampe. 5. Mbak setahun aja cuman maksimal 4 film Iya Mbak, itu sih. juga nggak napas Mbak, jangan Siapa Mbak. tahu saking ininya Saking gitu itu ya, ya, enggak ya. jor-jorannya gitu. Aku berapa film? Tapi aku nggak ngitungin sih Mbak, cuman yang pasti Oke. aku cukup Beberapa bersyukur ya. dengan genre-genre yang aku mainkan lumayan beragam, jadi banyak explore juga. Oke. Oke, kalau saat ini gimana nih? Apakah dulu karena kecil sering, ikut-ikut Bapak, syuting atau gimana nih saat ini? Lebih ke enggak juga sih, lebih tidak direncanakan sih I would say. At first, starting off-nya itu dari nyanyi tahun 2020, tapi itu berbarengan sama film pertamaku yaitu Virgonda Sparklings. Jadi Oke. semuanya bareng berjalannya. Terus film kedua itu yang baru rilis kemarin, Pengepungan di Bukit Duri, dan ini film ketiga. Kalau Oke. secara alur tayangnya seperti itu. Awalnya karena pengen nyoba aja sih, karena Oh. penasaran aja sama apa yang ayah kerjain selama ini, selalu dengar ceritanya. Jadi kayak oh yaudah kita coba Iya gitu. iya iya. Karena kan Satin, mungkin buat sahabat kompas.com yang belum tahu gitu, Satin adalah anak dari aktor papan atas. Waduh, Abimana papan Arifat ya. jalan kali itu. Iya ya, tapi banyak ini nggak sih, banyak akhirnya, jadi terinfluence gitu sama papa karena acting, film, terus sampai milih-milih film juga jadi ngasih masukan nggak sih? Kalau itu sih ya sih, selalu, karena apapun diobrolin bukan cuma film doang, dalam semua perjalanan karirku pasti ayah dan ibuku tuh terlibat gitu. Jadi banyak ngobrol, banyak nanya, terutama juga beberapa director yang kerja sama aku itu pernah sama ayah. Oh Jadi iya. kayak lebih nanya aja sih kayak gimana sih kira-kira gitu. Oh, ya di-spill dong ya gitu ya kalau kerja bareng Iya, sama si Mas ini gitu ya. punten, tolong bantuannya nih gitu. Tapi ketika kamu suka, akhirnya menyadari suka banget sama acting tuh pas di momen apa? Kayaknya Satin? di momen selesai syuting film pertama sih, aku rasa kayak this is something that I want to pursue, this is something that I love. Karena dari situ juga aku belajar bukan cuman bermain peran, tapi aku belajar juga untuk regulasi emosi. Karena it's very important to in order to be someone else's that sebenarnya bukan kita harus memahami sih apa yang dia rasakan sih gitu kan. Di situ jadi paham kayak oh rasa kecewa tuh sebenarnya dibutuhkan, rasa marah tuh juga sebenarnya dibutuhkan, walaupun gak nyaman dirasakan, tapi itu yang bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan gitu. Iya, Jadi psychologically belajar juga sih. Menarik. Nah, oke. Kalau untuk yang spesifik di film Penjagal Iblis Betul. Dosa Turunan. Di sini kamu sebagai siapa saat ini? Kalau aku sebagai Ningrum, aku sebagai penjagal iblis tersebut. Sebagai penjagalnya tuh. Betul, aku sebagai penjagalnya. Apa bisa diceritain gak sih si Ningrum ini seperti apa karakternya? Beda banget gak sih sama kamu? Apa ya sebagai penjagal tuh harus punya skill apa sih gitu? Beda, pasti beda ya, karena nggak mungkin dong saya melakukan hal-hal tersebut di kehidupan nyata. Lebih ke banyak secara fisik, kayak banyak yang harus di-adjust dari kesehatan fisiknya tersebut ya, karena kayak in order untuk melakukan si koreo sepanjang itu kita membutuhkan fisik yang kuat juga, mental juga, karena this is something new for me at least. Jadi banyak kayak
Kayak gini ya, karena dia action dan horor, Iya dan iya aku iya. gak pernah sebelumnya syuting film seperti itu. Kamu olahraga Jadi juga nggak sih berarti atau aku paling ada nge-gym, pemanasan? pilates, Oh, oke. olahraga anak-anak Jaksel ya, soalnya Oh, oke pilates ya baik. kan, Oke, which is pilates. ya kan? Iya, olahraga gemes, tapi nggak jujur, sorry banget pilates nggak gemes atau lagi. Capek banget lagi Kelar pilates kan. kelar pilates kayak Sama. kelar pilates kayak, gitu. Paling itu, tenis aku suka, cuman kalau martial art bela diri gitu aku nggak pernah Oke. benar-benar mendalami. Jadi Iya baru di iya. situ kayak belajar. Iya, karena si Ningrum ini berarti, punya action-nya banyak banget ya di film ini Dia tuh? lebih banyak action daripada ngomong ya. Saya jarang ngomong, Oh saya lebih iya? banyak bergerak dan beraksi gitu. Oh, ya Mhm. karena di trailernya aku lihat sih kamu, jumpalitan ya di situ ya? Iya, naik turun kanan kiri gitu kan. Oke, tapi kalau untuk secara karakternya sendiri apa, ini si Ningrum ini, apa ya, karakternya, nggak takut sama apapun atau apa sih Dia di lebih ke ininya? gigih aja sih, sama dia teguh pendirian sama apa yang dia mau capai, karena Mhm. dia yakin ini adalah yang terbaik. Jadi kayak maju ke depan aja, makanya dia nggak share, dia nggak merasa untuk harus share itu ke orang-orang atau kayak ngasih tahu kayak yang gue lakukan tuh ini, karena Mhm. kayak ya udah yang gue lakukan yang gue tahu udah itu. Gue nggak Iya merasa iya. semua orang. Gue juga jagain orang-orang kok. Jadi kayak udah Iya iya. biarin gue melakukan apa yang gue harus lakukan. Di Gitu. sini kan kamu, si Ningrum ini kan disebutnya, apa ya, dituduhnya orang, gangguan jiwa ya. Itu Mhm. gimana untuk waktu pendalaman kamu sebagai si Ningrum ini ada hal-hal yang kamu lakuin nggak sih? Enggak sih, karena emang dia disangka aja, dia kan Oh, aslinya oke. enggak. Itu Sebenarnya sebuah enggak ya? salah paham, makanya dia masuk ke situ yang dimana akan menghambat misi dia. Oh, Jadi oke. pendalamannya mungkin lebih ke nggak banyak ngomong aja, karena dia nggak banyak ngomong orangnya. Mhm. Jadi aku berusaha ya, karena itu berat tuh gitu ya, karena Mhm. saya ngomongnya banyak banget nih. Gitu. Gimana sih cara ngurangin ngomongnya gitu? Berarti di ruang syuting kamu, harus puasa ngomong ya atau gimana? Enggak lagi, nggak bisa, Enggak, nggak bisa, nggak bisa. Makin dilarang makin makin yapping, ngomong mulu jadi gitu. kayak biasa aja. Oke. Kalau Kak Niken di sini sebagai siapa, Kak? Aku di sini sebagai Pakunjara, lawannya Namanya Pak Ningrum. Kunjara? Namanya Pakunjara. Oke. Tahu artinya nggak Mbak? Apa tuh? Artinya penjara. Penjara artinya? Betul, penjara. Jadi Oh. memang Pakunjara ini lawannya Satin, lawannya Ningrum. Sorry bukan Satin ya, kita bestie. Punten Lawannya Ningrum, banget. oke. Ningrum. Jadi memang kalau tadi kan Ningrum punya misi. Nah, misinya itu salah satunya adalah menggagalkan misiku. Misinya Oke. Pakunjara. Pakunjara ini punya misi untuk membangkitkan kembali Eyang Gurunya, which is kayak satu makhluk yang lebih sakti di atas Pakunjara ini, karena Eyang Guru ini sudah pernah dimusnahkan oleh golongannya Ningrum. Panjang nih, golongannya Ningrum. Pokoknya perang yang Oh, berlangsung keturunan lah. ya? Emang dosa turunan itu maksudnya dari turun-temurun Betul. perangnya gitu? Iya, Oke. turun-temurun. Tapi sebetulnya aku udah kalah nih. Oke. Nah, Pakunjara sebenarnya udah kalah nih. Gimana caranya Pakunjara ini membalas dendam ke Ningrum dengan cara membangkitkan gurunya. Oh, oke. Gitu. Berarti Kurang kalau aku nonton trailernya tuh, kan Ningrum ini menangkap, setan-setan yang menjelma jadi manusia ya, gitu ya? Itu berarti, antek-anteknya dari guru-gurunya juga atau gimana? Guru-gurunya sudah die kan, Heeh. guruku sudah die. Jadi akhirnya itu antek-antek aku, Oh, oke. gitu. Kamu berarti di sini, apa namanya, setannya ya berarti ya, Bang, ya? Bukan, sebetulnya setan ya bukan berarti? setan ya, karena aku tuh masih manusia, mungkin lebih kayak witch ya. Jadi intinya adalah Oh, oke. perempuan yang memang punya kekuatan seperti Ningrum tuh juga punya kekuatan lebih, Mhm. makanya dia bisa membasmi setan-setan itu semua kan. Dan akhirnya Oh, sebetulnya oke. mengendalikan itu si Pakunjara. Oke. Untuk pendalaman karakternya sendiri kan Niken sebagai Pak Kunjar ini, seperti apa sih? Kalau aku, dengar kan katanya baca mantra-mantra gitu ya. Oh iya, gimana ya? Itu ada berapa mantra jadi yang harus dihafalin? Ada 8, ada 8 7 atau mantra? 8 mantra gitu. Tapi kalau untuk pendalaman karakternya sendiri, ini kan sebetulnya adalah film fiksi. Mhm. Karakternya juga karakter fiksi, ciptaannya Mas Tommy Dewo, which is sutradara dan Sutradara. writer-nya kan. Mhm. Jadi memang aku banyak banget diskusi sama beliau. Sebelum kemana-mana nih, aku diskusi dulu Bapak maunya gimana, ini Mhm. pembawaannya gimana, gesturnya gimana, suaranya seperti apa. Setelah kita diskusi matang, barulah aku di situ ngulik sendiri. Tapi memang seperti Satin, karena 2 karakter kita ini tidak terlalu bersinggungan dengan manusia lain. Oke. Jadi banyak
kayak aku waktu prep banyak banget spend waktu sendirian, bahkan di rumah pun aku kayak nggak mau diajak ngomong. Kenapa? Bukannya tiba-tiba metode atau apa ya, enggak, Mhm. cuman karena emang bener-bener dengan, prep waktu preparation yang ada aku harus apa ya, buru-buru ngedapetin cara geraknya dan olah suaranya si Pakunjara ini gitu. Karena Oh. bener-bener karakter Pakunjara beda banget ya, mungkin pokoknya kita berdua agak cukup beda di karakter itu karena aslinya cowakan berdua, tapi di karakter itu kayak sangat beda Mhm gitu. mhm. Dan baru setelah aku ngedapetin oh cara jalan, terus intonasi suara, baru aku masuk ke, mantra gitu. Karena emang Oh. kekuatannya Pakunjara di mantra. Oke. Mhm. Itu, apa namanya, berarti secara look ada yang berubah nggak, Kak? Atau gimana? Eee, s Look-nya aku di Heeh, situ, Pakunjara. jadi memang Pakunjara itu sebetulnya ada 3 fase. Pakunjara itu sebetulnya karena tadi kan ada 2 turunan ya, Iya. jadi turun-temurun. Dia itu sebetulnya udah berumur ratusan tahun. Jadi Oke. sudah tua, jadi ada yang versi tua, ada yang versi masa sekarang karena sebetulnya dia menggunakan kekuatan Iya iya supaya iya. kelihatan Lebih muda, muda dan oke. nanti pas berubah wujud menjadi sakti pas final fight sama Oke. sama Ningrum. Berarti, lumayan banyak perubahan dari look-nya sendiri Look-nya untuk si ada, Pakunjara ini? iya betul secara Oke look, oke iya. oke. Menarik 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 menarik. Tapi kalau untuk mantranya sendiri, Kak, itu Mhm, gimana? Pas dikasih itu bahasa Jawa ya berarti ya? betul bahasa Jawa kuno, Bahasa Jawa kuno gitu ya, mhm. tantangannya apa? Mungkin bisa diceritain dong untuk Udah pasti tantangannya Mbak, karena aku memang orang Jawa, tapi aku heeh? tidak berbahasa Jawa. Kalau diajarin bisa ya, tapi kebetulan Jawanya Jawa kuno yang memang pas aku baca, ini nenek gua aja nggak ngomong kayak gini gitu. Iya iya iya. Jadi Kan memang karena udah ratusan tahun ya udah ratusan ceritanya ya? tahun dan ini kan Oke. mantra ya, jadi kayak emang harus agak lebih spesial dong gitu. Jadi memang tantangannya udah pasti, gimana caranya bisa membawakan mantra itu dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh kali ya, Iya, kayak orang harus percaya gitu menyatu. ya, oh memang Betul. udah Ya kalau lama acting gitu. kan emang sebisa mungkin bikin orang Iya percaya sih, ya, bener bener. tapi kalau ini mantranya gimana caranya supaya kita bisa nyatu dengan mantranya dan itu tantangannya sih karena kita harus benar-benar ngolah satu-satu bahasanya karena bahasa Jawanya juga yang tidak didengar sehari-hari Mhm mhm. gitu. Setelah ngafalin artinya, tahu artinya baru aku bisa ngafalin, mantranya. Jadi, oh yang gue omongin tuh ini loh Oke, gitu. itu mantra asli apa apa, Kak? Atau Eee, memang dibuat khusus untuk film ini? Dibuat khusus untuk film Oh, ini, jadi oke. emang ada yang bagian apa, siapanya Mas Tommy? Iya, bapak mertuanya Mas Tommy ya, itu bagian divisi mantra, Oh ada divisi ada divisi mantra, mantra. baik. Pokoknya bagian bertanggung jawab untuk mantra dan, Ah memang apa ya, kalimat-kalimatnya artinya serem sih, Mhm mhm. gitu. Kalau diartikan kayak, "Ih, kenapa serem banget mantranya?" Gitu. Masih inget nggak, Kak, ada nggak yang bisa diucapkan sepatah dua patah kata gitu dari mantra-mantra itu? Coba ya. Mungkin ada, tapi, mungkin intonasinya beda, Oke. tapi setengah aja, yang Iya, sana udah boleh boleh. deg-degan. Boleh? Boleh ya boleh ya. Sedikit aja. Ini mantra apa nih waktu mau Ada manggil? Oh ada ya? deh, nonton deh, coba entar dicari artinya Boleh ya. boleh boleh. Nggak manggil setan Manggil kan ya? nggak ya? Hati-hati loh, entar ada yang, wah Iya itu langsung tiba-tiba nanti ada angin gemuruh lagi di heeh, sini. takut banget. Tapi ada fun fact loh soal Ah? mantra. Oh ya? Heeh, jadi Apa tuh? fun fact-nya adalah karena aku sabar ya Satin. Enggak cerita ini mantra. Jadi memang, aku kan latihan mantra di rumah dong, nggak mungkin di Mhm. luar ya, nanti orang bingung nih orang baca apaan gitu. Aku latihan mantra di rumah, pada Mhm. saat itu rumahku Oke. kosong hanya ada 2 kucing dan, 1 stafku lagi di bawah lah, aku di lantai 2. Pas aku lagi baca mantra, selesai kayak Mhm. gitu dengan sungguh-sungguh bacanya, tiba-tiba jeduk di luar ada yang bunyi. Kaget dong, tuh siang bolong, kayaknya jam Ah, 2 deh apa aku di lupa. pintu, Kak, berarti? Pokoknya di luar, pokoknya Ada, kayak oke. kita ruangan, nih ada pintu, jeduk gitu di Mhm luar. mhm. Kebetulan di atas tuh ada 3 ruangan. Nah abis itu aku langsung, "Hah, apa tuh?" Aku pikir ada yang jatuh atau ada apa, karena aku punya kucing ya. Mhm. Keluar kamar, ternyata kosong Kak, tidak ada apa-apa. Tidak ada, Bener-bener, oke. ruangan sebelah pintunya kebuka dua-duanya, nggak ada yang jatuh, tidak ada kucingku. Aku langsung, "Yah, itu apa dong?" Kalau tikus di atas, jadi nggak mungkin dan Iya bunyinya tuh iya keras iya. banget. Akhirnya aku lari turun ke bawah, kucingku Dodo lagi tidur dengan pules dan aku ke stafku, mbakku juga lagi tidur. Jadi akhirnya Oke. kayak percaya nggak percaya, tapi ya udah deh kayak, "Mbak bangun dong." "Kenapa?" "Temen aku ke atas." Aku takut.
Padahal lagi pendalaman karakter ya, Betul. tiba-tiba dateng gitu. Jadi kayak ya amit-amit mudah-mudahan tuh bukan ya, cuman Iya, kok iya. timingnya bisa langsung ya. Momennya pas ya. Jadi sebenarnya saat Oke. itu kalau aku ngafalin, aku latihan kayak di ruangan sebelah harus ada orang. Aku nggak Oke. mau. Tapi waktu di lokasi syuting aman tapi ya? Aman. Aman ya, alhamdulillah. Karena rame Alhamdulillah. mungkin ya. Betul, betul. Oke, tapi bisa diceritain dok, Satin atau Kaniken gitu ya. Ini kan film horor yang action horor ya berarti ya. Action horor apa sih tantangannya selain tadi kalau Satin udah cerita ada fisik ada apa. Kalau dari Satin sendiri bedanya syuting film horor sama mungkin di film-film yang lain apa sih gitu? Eh, bedanya mungkin pasti kalau secara karakter udah beda, jadi treatmentnya juga berbeda. Terus di sini lebih banyak belajar untuk memberitahu sesuatu tanpa kata-kata karena Ningrum ini kan nggak banyak ngomong ya. Iya, iya. Jadi Tanpa kelihatan dari dialog. raut mukanya aja dia mikir terus gitu. Hmm. Gimana biar kayak gimana ya gitu. Jadi kan yang di kepala harus jalan terus. Terus aku kan I'm new in this industry, jadi kayak I feel like salah satu yang paling susah adalah belajar itu kayak menyampaikan sesuatu tanpa benar-benar bilang sesuatunya itu apa gitu. Iya kayak gitu tuh menurut aku kayak masih belajar, aku belum di tahap yang dimana kayak bisa jago gitu, enggak. Paling itu sih soalnya kita juga jarang berdialog kalau aku sih. Aku sekali dialog mantra. Iya jadi Bukan ngobrol sama orang ya, tapi ada mantra. sih iya ada sih wawancara cuman kayak ya udah kayak bercerita, jadi treatment tersendiri paling itu ya baca-baca skrip aja dan ngobrol sama Tommy. Oh iya. Karena ya benar kayak itu adalah imajinasi Pak Tommy, jadi benar-benar mengerti dia tuh arahnya kemana. Oke. Kamu di rumah kayak ini gak sih kayak papa mama aku mau acting terus dinilai ini Enggak udah lagi oke nggak? malu banget. Nggak gitu. Enggak, malu. Tapi pernah kayak misalnya papa mama nonton kamu terus di review gitu acting kamu pernah nggak? Nah, aku nanya aja sih kayak gimana. Karena kalau ayah ya dia sudah 20 tahunan di industrinya, jadi pasti dia jauh lebih mengerti. Aku nanya aja kayak gimana filmnya dulu, baru kayak kalau aku gimana, apakah sudah sesuai dengan perannya itu kayak gini-gini, aku jelasin kayak ya gitu. Ntar dia menurut dia kasih tahu lah. Berarti kamu nggak mau jadiin papa misalnya acting coach kamu ya untuk Lebih ke pressure sih, takut. Oh gitu. Takut. Ini nggak usah ya, ayah terima kasih. Kalau aku tanya baru jawab aja thank you. Seru. Oke, tapi ceritain dong pengalaman. Kalau tadi kan ini kan belum dijawab ya. Apa tuh Tantangan pertanyaannya? main horor. Tantangan Film main horor. horor. Sama film-film di genre yang lain tuh apa sih? Karena aku penakut. Ini berarti Coba horor jawaban. ke berapa ya? Kakak Dua. sebelumnya ada. Baru kedua. Oke, Ini sebelumnya baru pernah ya berarti ya? Sebelum Oke. pernah. Tapi memang untungnya karakternya berbeda ya. Kalau di film horor yang sebelumnya aku menjadi korban yang terzolimi. Oke, di sini Jadi jadi villain. Jadi aku kayak yes, malah kayak gantian gue siksa kalian semua. ini berarti pertama kali jadi antagonis nih, Kak? Iya, antagonis yang sangat-sangat hitam pertama kali di film ini. Oke. Gitu. Jadi kayak lebih ke seru dan tertantang sih. Gitu rasanya. Syutingnya berarti yang paling bikin challenging banget gitu. Selain tadi mantra-mantra itu. Selain mantra-mantra, kalau challenging udah pasti banyak ya, karena lebih ke mental sih, karena lagi-lagi kan aku penakut ya. Terus aku harus menjadi orang yang nggak boleh takut apapun, itu udah suatu Iya lagi. tantangan dong. Dengan ngafalin mantranya aja kayak aku suka, wah nih gimana ya, itu dari mantra. Terus juga banyak banget kayak mungkin aku memang tidak banyak fightingnya, tapi aku juga ada sedikit fighting. Dan yang tricky adalah gimana caranya aku harus membangun endurance dengan cara berolahraga, tapi tanpa terlihat badannya tuh terlihat atletis. Karena Pak Kunjara ini kan sudah berusia ratusan tahun kan, jadi tetap fisiknya tuh harus kurus, rentak, ya nggak terlalu rentak tapi setidaknya tidak atletis gitu. Nggak boleh terlalu body goals ya. Betul, nggak boleh body goals. Jadi kayak ini gimana ya caranya ya Kak, tapi harus tetap latihan karena kalau enggak nanti takutnya menghambat pas pada saat syuting dan koreo juga. Itu sih yang lumayan tricky. Banyak sih Pak Kunjara lumayan banyak memakan tenaga untuk preps. Iya, kalau saat ini justru malah naikin berat badan ya kalau di sini ya. Iya betul. Iya, itu gimana? Berarti kamu makan terus atau
Lebih ke dihitung. Jadi per hari butuhnya berapa ribu kan biasanya. Aku lupa waktu itu berapa untuk this specific project. Tapi makannya yang kayak telur 2, terus ayam, dada Oke. ayam. Oh, tapi ada coach untuk ininya, apa maksudnya ini gizinya enggak? Lebih ke ibuku aja sih. Oh, Karena mama dia kamu ya? biasanya ngurusin ayahku juga untuk kayak gitu. Biasanya ibu Oh. yang ngurusin. Jadi bekalnya selalu dibawain ibu. Terus kalau lagi latihan koreo gitu dia ingetin makan sekarang yang telur gitu. Ntar gak habis itu makan apa. Lebih dihitung karena buat naikin tapi at the same time buat bentuk muscle mass-nya juga. Oh, biar kuat gitu Biar ya. kuat juga. Oke. Ini udah turun lagi atau belum? Ini stay di 55. Karena tapi waktu itu emang aku sedikit underweight. Jadi emang harus dinaikin untuk kebaikanku juga sebenarnya biar gak lemes latihan koreo kan. Jadi kalau sekarang kayaknya emang idealnya segini. Oh, oke. Gitu. Tapi bentuknya bentuknya udah nggak se-strong itu ya. Tapi apa sih menurut kalian bedanya horor yang di Penjagal Iblis Dosa Turunan ini sama horor yang lain tuh apa sih yang bikin beda gitu? Karena kan horor kan lumayan jadi favorit penonton Indonesia ya. Mungkin ini lebih ke arah dia tuh freshnya in a way dia menggabungkan horor dan action yang dimana ada head to head perempuan versus perempuan gitu loh. Terus bukan cuman sekedar jump scare atau serem, itu pasti ada karena horror anyway. Tapi ini ada misteri yang benar-benar harus diikutin, kayak menjalankan misi gitu loh. Every details is so important. Jadi harus ditonton dari ujung ke ujung, terus diperhatikan karena kita akan mengikuti alurnya Daru, seorang jurnalis yang harus menyelidiki misi ini. Jadi kita kayak detektif gitu loh, kayak ikutan kayak oke, abis ini nih, oke, berarti kalau kayak gini gimana ya? Iya. Daru ini Martin Leo ya berarti. Aku sebenarnya sama kayak Satin ya udah jelaskan semua, ini fresh banget, terus juga nggak sekedar horor. Tapi menurut aku bisa dibilang horornya tuh naik level karena layernya tuh banyak sekali. Tadi ada misterinya, terus tiba-tiba ada actionnya, dan yang paling menarik itu tadi sih, aku merasa film ini tuh kayak ada woman empowerment-nya juga karena jarang sekali di Indonesia itu ada film di mana jagoannya itu perempuan melawan penjahat perempuan. Oke, fine, aku penjahat, si Pak Kunjara ini penjahat, tapi menurut perspektifnya dia melakukan hal yang benar menurut dia, dan masing-masing dari Pak Kunjara sendiri dan juga Ningrum itu dua-duanya adalah sosok perempuan tangguh, pantang menyerah dan gigih dalam menjalankan misinya. Bisa dibilang mereka berdua tuh unstoppable. Jadi aku merasa walaupun dengan yang satu mungkin caranya benar, yang satu mungkin caranya agak salah gitu. Tapi ini mereka berdua tuh gigih, dan itu sih yang aku rasa sangat menarik dari film ini. Oke, berarti kalau misalnya bisa diambil garis merahnya gitu ya, yang tema atau yang mau diangkat dari film ini tuh apa? Lebih ke misterinya sih, Misterinya. dan ada horror actionnya. Tapi mostly karena ini, dan again Daru itu berada di tengah-tengah sebuah kasus, jadi dia kayak memecahkan kasus, jadi kayak misteri. Di tengah-tengah kekeosan kita berdua lebih tepatnya ya. Cewek-cewek yang berantem ini gitu ya. Tapi kalau biasa kan kalau netizen tuh kalau ada film pasti ditanya ini sebenarnya pesan moralnya apa sih? Biasanya kan film itu kan ada banyak banget value-value yang kita nggak sadar ada yang mau disampaikan gitu ya. Kalau di film ini tuh lebih kemana? Kalau dari aku sendiri pribadi sih, aku mau kayak penonton juga harus tahu kayak selain dari pesan moral, tapi kita mau menunjukkan juga kalau ternyata Indonesia tuh horornya macem-macem loh. Ada horor religi, ada horor thriller, dan ada juga horor action gitu. Dan ternyata horor tuh bisa dikemas sedemikian rupa supaya berbeda gitu, dan Indonesia bisa bikin itu. Aku setuju, tapi kalau menurut aku dan waktu itu Pak Tommy setuju juga kalau, then again this is a movie where we hope that penontonnya itu terhibur, entertaining. Pesan apapun yang mau dibawa ke rumah itu pilihan kalian, karena then again it's a mystery movie, jadi kayak pesannya juga harus dicari sendiri. Karena menurut aku banyak, aku setuju guys tadi layernya tuh banyak, jadi bisa dipilih sendiri apa yang mau dibawa pulang ke rumah. Tapi most importantly adalah it's entertaining. Oke, jadi sebenarnya nanti penonton akan mendapatkan sendiri itu ya, Along apa sih the way. POV-nya mereka gitu. Betul, ya teman-teman. harus ditonton. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak ya Kak Niken dan Thank Satin you. yang udah ngobrol-ngobrol. Thank you.
Sukses untuk filmnya. Dan untuk Sobat Kos juga terima kasih. Sampai jumpa lagi dan maju terus perfilman Indonesia. Yeay.